Dan sebelum dijadikan seperti ini Ya, dikasih lagi setelah lagi. dirapihkan. Ya, benar. Pupuk dasar dengan kapur. Selanjutnya sebelum tutup mulsa M4. Oh, Disemprot sama M4. seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu adalah penyemprotan EM4. Begitu sudah rapih, ditambah lagi ya. Pupuk dasar. Ya, pupuk dasar Poskampa TSP dikit-dikit, kapur dikit-dikit. Dengan dolomit. Ya, baru ditutup. Baru ini masang mulsanya yang ini enggak perlu 2 orang. Oh gitu? Iya, makunya sendiri nanti. Oh, jadi sendirian aja? Sendiri ya. Oke, cara makunya ya siap Mas Dika. Jadi pemirsa, ini pemasangan mulsanya sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi bersama Kang Arif. Ini di lokasi yang keempat ya Kang Arif ya. Keempat ini. Lokasi keempat, kita pernah bahas sedikit tentang penyiapan lahan. Nah, pada kesempatan sekarang ini betul-betul akan kita bahas detail Kang Arif. Ya. Tahapan-tahapannya karena sudah mulai sampai pemasangan mulsa gitu ya. Oke, Kang Arif. Ini kan adalah lahan bekas. Ya. Kemudian ini kan digemburkan lagi ya. Ya. Nah, tujuan di tengah ini ada got kayak gini. Ya. Tujuannya untuk apa, Kang Arif? Ini nanti pupuk ini ditebar, tapi yang banyaknya di sini di tengah. Untuk Nanti, pupuk dasar. Ya, untuk pupuk dasar itu TSP sama Poskanya. Pupuk dasarnya TSP sama Poska. Oke. Kimia lah. Itu ya. Kalau bisa dilihat nih, coba kita lihat ke sini. Ini seperti ini penebaran pupuknya ya. Ya. Tapi diutamakan ke bagian tengah. Ke bagian tengah. Oke. Kalau yang ini mah dikit-dikit. Ini hanya Poska dengan TSP aja. TSP. Setelah dikasih pupuk dasar, Ya. langsung tambah apa lagi? Kapur dolomit. Kapur dolomit. Mas, praktekin lagi yang dolomit dulu. Nggak apa-apa ya, biar videonya nggak terlalu lama. Jadi seperti ini. Ini jadinya kan setelah dikasih kapur begini ya. Ya, begini. Oke. Nah, seperti penebaran kapur diperkirakan seperti itu ya. Tidak ada dosis khusus harus seberapanya artinya diperkirakan. Rata aja ya, diperkirakan aja. Rata di bedengan ya. Rata di bedengan. Nah, setelah dikasih dolomit seperti ini, selanjutnya proses apa? Proses dirapihin bedengannya, dijadiin seperti yang sebelah sini. Sebelah sini. Ini udah dikasih kapur sama pupuk dasar ya? Udah. Tinggal nutup mulsa. Oke. Ya. Kemudian sebelum tutup mulsa, apa yang dilakukan? Di kapur lagi. Atasnya setelah rapi. Ya, oke. ditambah lagi pupuk kimia dikit tapi. Oh, jadi dua kali. 2 kali. Ini adalah yang pertama. Ya. Kemudian sebelum dijadikan seperti ini dikasih lagi setelah dirapihkan. Ya, benar. Pupuk dasar dengan kapur. Selanjutnya sebelum tutup mulsa M4. Oh, disemprot sama M4. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu adalah penyemprotan EM4. Dan setelah penyemprotan M4 ini langsung tutup mulsa. Dengan mulsa. Ya, dengan mulsa ya. Jadi prosesnya cuma seperti itu. Seperti itu ya. Untuk furadan digunakan? Enggak. Jadi hanya seperti tadi pupuk dasar, kapur untuk naikkan pH, Ya. kemudian M4 dispray, spray. baru ditutup dengan mulsa. Ini total kira-kira berapa tanaman Kang Arif? 5.000. Sekitar 5.000 lahan yang keempat ini. Jadi saya kalau ke tempat Kang Arif itu udah komplit. Yang nyiapin lahan ada, yang fase vegetatif ada, yang menjelang berbuah ada, yang sedang panen juga ada. Itu luar biasanya Kang Arif. Jadi cukup dengan Kang Arif satu, ini untuk video-video cabai itu udah sangat cukup. Oke pemirsa, sambil kita ikuti ke sini, bahwa jenis tanah di sini memang ini tanah lempung berpasir. Iya, tanah merah ini. Tanah merah, jadi tanah lempung berpasir. Kalau kena air tuh hancur ya. Hancur. Walaupun seperti ini. Hancurin. Dan di sini ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 25 sampai 50 mdpl. Karena
jarak dari lokasi ini ke pantai kurang lebih 5 kilo ya, Kang Arif, ya. nggak jauh. Hanya kebetulan ini agak naik, agak bukit gitu, jadi agak Ya, tinggi. Sedikit gunung lah. Nah, makanya saya lihat dari kebun ke kebun tuh tanaman subur banget, tumbuh bagus. Memang secara lingkungan dan tanah kayaknya cocok ya, Kang Arif. Nah, Kang Arif, dalam penyiapan lahan ini, hal-hal yang paling penting untuk kita perhatikan tuh apa, Kang Arif? Ya, semacam kayak ini pupuk kimia, tabur kapur dolomit. Untuk dasarnya, pengolahan lahannya. Ya, kalau pengolahan lahannya ya nggak ada sih, cuma digemburi tanah. Sederhana doang. Kayak gini aja, tidak ada yang macam-macam berlebihan gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit gitu apa yang dilakukan. Tidak. Begitupun ketika menyiapkan lahan baru sama prosesnya. Sama. Seperti ini, bedengan kasar dulu, tambah pupuk dasar, kasih dolomit, baru dirapihin. Baru dirapihkan, tutup mulsa. Dari tutup mulsa ke penanaman itu berapa hari biasanya jedanya? 1 minggu. 1 minggu tutup mulsa udah siap pindah tanam gitu ya. Biasanya. Kalau membuat lubang tanam berapa hari setelah tutup mulsa? Sekitar 3 harian. 3 hari biarkan dulu baru bikin lubang tanam. Oke. Berarti hari ini lengkap bisa kita praktekkan sampai masang mulsa ya Kang Arif. Artinya jadi penyiapan lahan, bagaimana cara Kang Arif menyiapkan lahan untuk budidaya tanam cabai jadi gitu kan. Artinya lengkap mulai dari penyiapan lahan. Nah, itu nanti kita penyemaian, kita bahas khusus. Itu udah disiapkan ya bibit yang untuk ditanamnya. Baru 11 hari itu bibit itu. 11 hari nanti kita lihat. Jadi mungkin sekarang kita bisa langsung untuk pemasangan mulsa. Oke. Yuk pemirsa, supaya lengkap kita ikuti mulai dari ujung sana yang sedang ditutup mulsa. Di sini sudah mulai musim kemarau sekarang. Tanda-tandanya sih, tapi hujan masih ada. Masih ada hujan walaupun jarang ya. Nah, nanti penyiramannya ini mengandalkan dari air dari gunung ya Kang Arif? Air dari gunung nanti ada sumbernya. Pakai selang ya? Pakai selang. Nah, kita nanti di lahan yang ketiga kita praktekkan bagaimana ketika Kang Arif melakukan penyiraman ya. Jadi penyiramannya itu dengan menggunakan manual pakai selang air dari gunung. Biarpun kemarau nggak ada air di sini mah. Baik, sekarang kita praktekkan pasang mulsa. Ini kan bedengan yang sudah jadi ya. Jadi di atas ini tadi di bedengan kasar dikasih pupuk dengan kapur. Begitu sudah rapi ditambah lagi pupuk dasar. Pupuk dasar Poskambat TSP dikit-dikit, kapur dikit-dikit. Dengan dolomit. Baru ditutup. Oke, jadi 2 kali ya. Pemberian pupuk dasar dengan kapur dolomit, tengah sama atas. Nah, beginilah cara memasang mulsanya. Pemirsa, sangat sederhana. Difilar dulu. Oh, jadi sendirian aja. Sendirian. Oke, cara makunya siap. Mas Dika. Jadi pemirsa, ini pemasangan mulsanya sendiri aja. Spesial. Orang, spesial ini. Oh. Kebanyakan kan 2 orang. Iya, ini sendiri aja ya, seperti itu. Pertama paku dulu bagian paling belakang. Biar digulung ya, seperti itu ya. Jadi nanti adanya biar nggak kena sinar matahari, awinya itu nggak cepat roboh. Ya, bambunya itu tahan ya. Tahan. Oke, setelah tengah digulung, pindah pinggirnya, sudutnya. Dan ini hanya dikerjakan oleh 1 orang. 1 orang. Nah, seperti itu caranya. Oke. Jadi ngunci dia ya. Iya, ngunci. Dengan dililit begitu ngunci. Oke. Luar biasa. Saya ingat dulu nanam melon selalu berdua atau bertiga gitu. Ini sendiri aja. Sendiri aja nih. Mulsa tarik langsung pakai paku dari bambu. Oke. Ngunci bagian ujung, langsung lari ke ujung satunya ya. Oke, kita ikutin. Jadi teknisnya dari ujung ke ujung dulu yang dikunci ya. Ujung ke ujung dulu. Ini rencana Kang Arif tanam 1 baris atau 2 baris? 2 baris ini. Oh, 2 baris kalau yang ini. Karena bedengannya lumayan gede-gede. Oke. Makanya bedengannya besar ini, ukuran 1 meter lebih ini ya. Ini lebar mulsa yang berapa? 1,20 m. 1,20 ya. Oke, dipotong. Dipotongnya lebih pendek ya? Iya, kan ditarik. Ditarik.
Kalau cuaca teriknya beneran mau panas bisa agak panjang motongnya. Oke. Jadi tidak perlu berdua atau bertiga ya pemasangan mulsanya ya. Udah lihai. Iya. Oke. Nah. Oke. Ditarik. Biasanya kurang lebih narik gitu sampai 1 meter ya Pak ya? Iya, 1 meter. Bahkan lebih kalau lebih cuaca ya? panas. Dikunci lagi ujungnya. Oke. Kalau panas lebih melar dia ya? Lebih melar. Karena ini agak teduh. Teduh ini, kayak mau hujan. Tapi ya seperti inilah cara pemasangan mulsa dengan sederhana. Nanti setelah ini pinggirannya Baru dikunci pinggir kiri kanan ya. Kanan. Nah seperti itu pemirsa. Ini. Baru dikunci kiri kanannya ya. Selalu dililit seperti itu ya? Selalu. Semuanya ini mau dililit. Enggak kayak kan waktu dulu pasang paku mulsa itu di hektar. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak, udah modern kayaknya. Caranya ya. Oke, jadi ditusukin dulu baru dililit. Iya. Coba pelan-pelan lagi praktekin Pak biar jelas. Tusuk, diputer, baru digulung. Ya. Tusukin. Oke. Sip. Sederhana. Oke, seperti itu pemirsa. Itu kan tuh. Ini agak keras ya, tebel. Jadi ininya juga memang agak tebal. Tidak lembek. Jadi nguncinya tuh kuat ya. Jadi pemirsa, mungkin itu penjelasan tambahan dari penyiapan lahan mulai dari pengolahan pupuk dasar sampai pemasangan mulsa. Saya bersama Kang Arif dan tim pamit undur diri. Insya Allah akan selalu update dari lokasi ke lokasi tentang perkembangan cabai rawit Ori 21 yang punya Kang Arif. Yang lahan 3 udah masuk generatif ya. Oke, kita langsung berkunjung ke yang lokasi generatif. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.